Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, berkhusus Habib Ali bin Abdullah Habsyi dan guru kita Ustaz Kiai Ahmad Baydawi, mata'anallah bitul hayatihim, amin. Para tokoh masyarakat, pengurus dan ucapan bantan yang saya hormati semuanya, hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang istimewa karena kita betul-betul menunjukkan wujud, cara menunjukkan sikap kita bersyukur kepada Allah dengan cara yang benar, cara yang diridhai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita masuk dari tahun yang kemarin menuju tahun yang baru. Berarti ini satu nikmat karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala masuk di tahun yang baru 1445 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita di tahun yang akan datang ini. Di tahun ini, di tahun baru Allah berkahi kita, diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, dicondongkan hati kita kepada kebaikan, dibukakan pintu-pintu pertolongannya, dan diberikan kepada kita kekuatan dari Allah sebagaimana doa yang dituntunkan oleh para alim ulama. Masuk tahun baru ini kita memohon kepada Allah, memohon apa? Wa'aunan ala hadhihi nafsil ammarati bisu'. Dan juga di situ kita meminta kepada Allah agar supaya Allah Ta'ala pertama memberikan pertolongan kita, agar supaya kita diselamatkan dari godaannya setan dan tentaranya dan dorongan hawa nafsu yang jelek yang selalu menggoda kita. Nah, kita ini hadirin rahimakumullah, di dalam berbuat amal kebaikan itu musuhnya banyak. Kita mau mengerjakan satu kebaikan itu, ini kita ini menghadapi musuh yang banyak. Ternyata musuh kita ini tidak cuma satu. Ternyata musuh kita ini tidak cuma satu, tapi banyak yang menggoda, yang mengalihkan kita untuk mudah berbuat kebaikan itu banyak, tidak cuma satu. Makanya kenapa kita harus banyak-banyak doa, minta kepada Allah pertolongannya. Pertama yang menggoda kita, yang hendak mengalihkan kita dari taat kepada Allah itu siapa? Setan. Karena setan sudah bersumpah akan menggoda anak Adam supaya mereka jauh dari Allah sampai akhir hayat mereka. Itu setan tidak lepas dengan kita. Terus itu setan menggoda kita, tidak akan berhenti. Ya, bagaimana setan mengatakan kepada Allah, dia sudah bersumpah, ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, saya akan perdaya anak Adam selama jiwa roh mereka ada di dalam jasad. Terus itu setan ini. Jadi inna syaitana aduun lakum fattakhiduhu aduwwan. Setan itu memang musuhnya kita, maka betul-betul jadikan dia musuh. Jadi musuh kita ini setan, ganggu kita untuk kita jauh dari Allah. Dibisikkan ke dalam hati kita semua kejelekan, dibisikkan ke dalam hati kita rasa kurang yakin kepada Allah, dibisikkan dalam hati kita rasa ketakutan akan kefakiran dan macam-macam. Nah, memang Allah Ta'ala ciptakan manusia ini punya celah kekurangan yang di situ setan bisa masuk menggoda kita.
Nah, ulama menyebutkan bahwa dalam hati manusia itu ada dua bilik, ada dua tempat yang di situ bisa disinggahi oleh dua hamba Allah. Yang pertama setan, yang kedua malaikat. Yang mana di antara mereka masuk ke dalamnya, yang satu menjauhkan diri dari tempat itu. Kalau yang masuk ke dalam hati kita itu malaikat, maka setan akan jauh. Kalau yang masuk ke dalam hati kita itu setan, maka malaikat pun akan menjauh dari hati kita. Nah, bagaimana setan itu bisa masuk atau bagaimana malaikat itu bisa masuk? Kedua-duanya bisa masuk bersemayam di hati kita apabila kita mengerjakan hal-hal yang mendekatkan kepada keduanya. Contoh, bila kita ingin malaikat itu dekat dengan kita dan mengilhamkan ilham petunjuk mulhim, malaikat mulhim ingin supaya mereka masuk ke dalam hati kita, membimbing, menolong, memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita, kita disuruh banyak-banyak berpikir, banyak pikir, baca Quran seperti duduk kita di tempat ini. Ini yang datang kepada kita malaikat mulhim, malaikat yang akan masuk di sisi satu hati kita dan dia akan mengilhamkan petunjuk, kebaikan, pertolongan dari Allah dan cahaya. Nah, kalau sudah malaikat mulhim itu bercokol masuk di hati kita, setan mundur jauh. Nah, sebaliknya kalau kita ini lalai, lupa, tidak ingat kepada Allah, di situ setan akan masuk. Dia akan bersemayam di hati kita. Kalau sudah masuk di hati kita, maka setan itu namanya setan khannas. Setan khannas itu yaitu setan yang keluar masuk ke dalam hati manusia. Terkadang bisa diusir, kemudian terkadang dia datang lagi, itu setan khannas. Setan yang keluar masuk, maju mundur, itu namanya khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan khannas itu yang membisikkan waswas ke dalam hati manusia. Ketika kita lalai, lupa, jauh dari Allah, itu setan khannas masuk, membisikkan segala macam kejelekan ke dalam hati kita. Nah, ini bagaimana? Itu musuh kita yang pertama. Sehingga betul yang dituntunkan ulama, baca doa apa itu? Awal tahun, ya Allah, berikan kami pertolongan supaya setan dan junudnya, tentaranya dan pegawainya tidak ganggu kita bisa melawan mereka. Kenapa? Setan ini, Pak, kalau udah satu orang, bukan cuma satu setan. Setan ini ganggu satu orang itu satu departemen. Oh, setan itu tidak mati. Yang goda Nabi Adam sampai anak cucunya itu sampai sekarang masih ada, Pak. Nabi Adamnya sudah meninggal, anak-anak cucunya sudah meninggal, tapi setan-setan yang dulu-dulu itu mereka masih ada. Jadi satu orang kita yang goda banyak setan. Bahkan kan Nabi menyebutkan, tidaklah seorang itu sanggup bersedekah kecuali dia sudah mengalahkan 70 setan yang membisikkan bisikan supaya kita nggak sedekah. Bayangkan itu mau sedekah saja 70 setan yang ngalang-ngalangi. Apalagi ibadah yang lebih wajib, sholat, puasa, zakat, haji, mencari ilmu, bakti kepada orang tua, patuh kepada guru. Ini amalan-amalan wajib. Setannya satu departemen. Jadi kita ini sering kalahnya. Tinggal satu tok pengharapannya kita, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah yang ciptakan setan, Allah yang ciptakan setan. Kalau kita terus angkat pedang sama setan, bisa menang dan sering kalah, ya, bisa menang dan sering kalah. Kalau Imam Ghazali itu menggambarkan, Anda masuk ke rumahnya tuan rumah yang punya anjing. Kalau Anda terus ribut sama anjingnya, Anda akan kewalahan. Terus bagaimana? Dekatkan diri Anda dengan sang pemiliknya, tuannya. Nanti tuannya yang akan menghalau anjing itu dari diri Anda. Jadi kita harus bagaimana? Tidak ada jalan, dekatkan diri kita kepada Allah. Nanti Allah akan tolong kita melawan saya. Bagaimana? Dia minta mohon kepada Allah. Itu musuh kita yang pertama. Musuh kita kedua apa? Wan nafsu. Kita ini punya nafsu. Nafsu kita ini pada tingkatan dasarnya secara umum, yaitu nafsu apa? Nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu nafsu yang pada umumnya tertanam pada jiwa manusia. Ammarah ini sifatnya selalu mengajak kita untuk melakukan penyimpangan. Kalau orang psikologi mengatakan bahwa jiwa manusia itu punya sifat condong untuk melakukan penyimpangan. Ini maksudnya apa? Nah, manusia itu punya sifat dasar nafsu al-ammarah bisu. Nafsu ammarah itu nafsu yang selalu ngajak kepada
kejelekan. Ogah diajak baik, susah diajak baik, seneng ngajak kepada jelek. Itu nafsu ammarah. Setiap jiwa kita punya. Nah, kalau nafsu ammarah ini bisa kita olah, bisa kita kendalikan, nanti akan mencapai nafsu yang lebih tenang, lebih baik. Ya, dari nafsu ammarah itu kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka nafsu kita yang tadinya amarah berubah jadi lawamah. Lawamah ini nafsu yang kadang baik, kadang mencela sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita. Kadang nafsu ini akan mendukung kebaikan yang ada pada diri kita, itu lawamah. Kalau terus atas bimbingan orang yang soleh, ini nafsu lawamah bisa naik tingkatannya menjadi nafsu yang lebih agung lagi, lebih mulia, namanya mutmain. Terus mutmainnah ini kalau diolah lagi, bisa dikendalikan lagi, dijaga dengan sidq, ini mutmainnah naik kepada nafsu yang lebih tinggi tadi, marudiyah, terus kepada derajat nafsu yang kamil, sempurna. Jadilah kita orang yang siddiq. Siddiq itu derajat yang tadi membuat derajat yang di bawah derajat kenabian. Nah, ini kita proses nafsu al-ammar ini saja kita belum kelar-kelar. Terus ini kita ini ya, nafsu kita ini antara nafsu ammarah naiknya lawamah, nanti balik lagi jadi ammarah, terus begitu di kita. Bahkan nafsu ini lebih hebat dari setan. Kalau setan itu bisa kita usir, kita berzikir, berdoa, setan itu akan menjauh, walaupun nantinya dia akan datang. Diusir dari depan, dia datang dari belakang nanti. Diusir dari belakang, dia datang dari samping kanan. Kita usir dari kanan, dia lari, nanti dia akan datang dari samping kiri terus. Cuma bisa diusir. Sedangkan nafsu tidak bisa diusir, bersemayam di dalam diri kita. Maka menundukkan nafsu lebih berat dari mengalahkan setan, karena nafsu nempel. Bayangkan itu, kita ini mau sholat itu lawannya banyak. Banyak. Anda mau berangkat ke masjid, itu yang bisik jelek pertama nafsu, kemudian setan mendukung. Makanya kenapa kita ini badannya besar, bisa ngangkat beban 20 kilo, berangkat ke fitnessan bisa, badannya ototnya mekar-mekar. Itu kalau ngangkat beban besi 25 kilo, 100 kilo kuat, suruh jalan ke masjid nggak kuat, nggak bakal kuat. Kenapa? Karena nafsu tadi. Nafsu selalu menarik untuk berbuat jelek dan setan mendukung. Sudah. Itu dua. Belum satu lagi yang sering menghalangi kita untuk dekat dengan Allah, apa? Hubbud dunia. Ya. Dorongan, kecondongan hati kita kepada harta duniawi. Bukan harta duniawi itu jelek, tapi condongnya hati kita kepada dunia itu yang jadi jelek, membuat kita lupa. Terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, sampai terdengar waktu adzan kita mengatakan nanggung, selesaikan, nanti tidak bisa sholat. Ya, kita kan sering gitu ya. Nabi mengatakan bagaimana? Terkadang ada orang dia itu bisa sholat di awal waktu, tapi akhirnya dia sholat di waktu-waktu yang tidak di awal. Tetap dia sholat di waktunya. Akan tetapi kata Nabi, seandainya orang ini tahu keutamaan sholat di awal waktu, bahwasanya sholat di awal waktu itu keutamaannya yang ditinggalkan orang tadi hingga dia sholatnya tidak di awal waktu, itu dia kehilangan kebaikan yang lebih besar daripada nilainya dunia dan seisinya. Sungguh dia sudah kehilangan sholat di awal waktu, dia sudah kehilangan kebaikan yang lebih hebat daripada Anda mendapatkan dunia dan seisinya. Gara-gara apa? Jaga toko. Gara-gara apa? Kerjaan. Gara-gara apa? Ngurusi kesibukan kita. Ya, kadang kita lihat dunia ini lalai, terus apa? Akhirat kita abaikan. Itu sering. Dunia ini menggoda ya. Kadang kita sering tertipu dengan keindahan dunia. Ini yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Sehingga ulama bagaimana? Ajarkan doa, ya Allah, tahun baru ini masuk, paling kekuatan ya Allah, berikan pertolongan kepada kami. Kita ini lemah, tidak punya apa-apa ya, kita ini lemah, tidak punya apa-apa. Dan terus jalannya kita supaya baik, beruntung banyak. Satu saja di antaranya yang kita sebutkan, yang kita baca, apa jalan kita untuk meniti hidup ini supaya kita ini selamat, baik, dapat pertolongan dari Allah, dapat kemurahannya, dapat rahmatnya, dapat taufiknya. Apa? Dekatlah dengan orang yang soleh,
bergaul dengan mereka, cinta dengan mereka, jadikan mereka teman dan orang yang kita jadikan saudara. Mengikat hubungan dengan orang-orang yang soleh ini pintu kebaikan dari semua pintu kebaikan. Menjalin hubungan dengan orang-orang yang soleh ini pintu kebaikan dari semua kebaikan. Tanda Allah menghendaki baik kepada seorang hamba, Allah memberikan kepadanya teman yang soleh. Teman soleh ini satu modal dasar hidup kita. Cinta dengan orang-orang yang soleh ini modal paling besar hidup kita. Nabi SAW bersabda, sebagai bentuk pujian orang yang mau mengikat hubungan pertemanan persaudaraan dengan orang soleh. Beliau SAW mengatakan bagaimana? Man aradallahu bihi khairan, siapa-siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ya, siapa-siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, razaqahu khalilan sholihan, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Ya. Apa itu rezekinya? Rezeki itu bukan cuma duit, rezeki bukan cuma dapat arisan, rezeki bukan cuma dapat apa? Harta. Tidak. Razaqahu, Allah akan memberikan kepadanya rezeki siapa? Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala berupa apa? Khalilan, teman yang solehan, yang soleh. Tanda bahwa Allah menghendaki seseorang itu jadi orang baik, dia akan digerakkan untuk berteman dengan orang yang soleh. Itu rezeki. Digerakkannya hati hamba untuk mau dekat dengan orang soleh dan berteman dengan orang yang soleh, tanda Allah menghendaki kebaikan kepada orang tadi. Innasyadat karahu. Kenapa? Karena teman yang soleh itu ketika kita berteman dengan mereka, saat kita lalai, lupa, khilaf, ya, terpeleset, nanti dia akan zakarahu, dia ingatkan kita, nyadarkan kita, ya, membimbing kita, menolong kita. Tapi kalau kita memang sudah jadi orang yang baik, kalau kita sudah jadi orang yang lurus, maka teman yang soleh itu tetap manfaat. Apa? Ta'anahu, dia yang mendukung kita, memotivasi kita, dia yang menyemangati kita. Terkadang kita ini mau berbuat baik, banyak orang yang gembosi kok, ya kan? Jadi kan mau mengadakan acara di tempat ini pasti ada yang buat, ada yang berhenti. Nah, teman yang soleh itu bagaimana? Dia yang nolong kita, mendukung kita, ayo maju terus. Kalau kita sudah baik, dia terus mendukung kita supaya jadi orang yang lebih baik. Itu tujuan teman yang soleh. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan-pesan kepada siapa? Para nabi. Allah Ta'ala itu berpesan kepada para nabi agar mereka juga memilih teman-teman yang soleh. Apa di antara manfaatnya teman yang soleh? Dekat dengan orang yang soleh. Tadi bagaimana? Dia akan nolong kita, dukung kita, mengingatkan kita. Bahkan ada hadis yang menyebutkan man akha lillah, siapa yang mengikat hubungan persaudaraan karena Allah, siapa yang mengikat hubungan pertemanan karena Allah, rafa'ahullahu darajatan fil jannah la yanaluha bi syai'in min amal. Siapa-siapa yang mengikat hubungan pertemanan karena Allah, maksudnya apa? Kita ini mengikat hubungan dengan orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai Allah, yang punya hubungan dengan Allah, itu namanya ikat persaudaraan. Siapa-siapa yang ikat hubungan dengan orang lain yang soleh, maka ini ikatan pertemanan persaudaraan karena Allah, maka Allah akan mengangkat untuknya besok satu derajat di surga, yang mana derajat ini tidak bisa dia dapatkan dengan amal ibadah yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Jadi besok ada derajat di surga itu yang tidak bisa diraih, dicapai dengan sholat kita, puasa kita, bahkan ibadah apapun. Dan bisanya didapat dengan apa? Dengan ikatan persahabatan, persaudaraan dengan orang soleh. Jadi luar biasa nih. Orang soleh ini, teman yang baik ini sangat kita butuhkan. Bahkan bagaimana? Ini pesan, bukan Allah pesankan untuk kita, bahkan kepada para nabi. Nabi itu dipesani oleh Allah Ta'ala supaya apa? Supaya mereka mau berteman dengan orang yang soleh. Padahal kita tahu para nabi ini sesoleh-solehnya orang, para rasul ini sesoleh-solehnya orang. Tapi mereka apa? Tetap diperintahkan oleh Allah Ta'ala berteman dengan orang yang soleh. Ada satu riwayat yang menyebutkan di sini, Allah Ta'ala auha ila
ila Isa alaihi salam. Bagaimana satu ketika Allah Ta'ala itu memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah berkata kepada Nabi Isa, apa yang diucapkan Allah kepada Nabi Isa? Wahai Isa, law annaka abadtani bi'ibadati ahli samawati wal ardi. Wahai Nabi Isa, seandainya engkau ini beribadah kepadaku sebanyak ibadah yang dikerjakan seluruh penduduk langit dan bumi. Ada orang yang punya ibadah yang sebanyak ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi. Ada enggak kira-kira? Penduduk langit ini siapa? Malaikat. Seluruh penduduk langit bumi, langit itu malaikat, penduduk bumi itu manusia, jin, binatang, hewan, ikan, tumbuhan, semuanya beribadah kepada Allah. Benda padat, ya, benda mati itu berzikir, mengingat Allah. Seandainya wahai Isa, engkau ini punya ibadah sebanyak ibadahnya seluruh penduduk langit. Kita ini Pak, Bu, kalau kita ini ibadah kita menyamai satu ibadahnya malaikat yang di langit, satu saja, maka kita orang yang paling hebat. Karena malaikat tidak pernah kendor ibadah, tidak pernah berhenti, tidak ada breaknya, tidak pernah capek. Seandainya satu saja di antara kita punya nilainya ibadahnya satu malaikat, maka kita adalah orang yang terbaik di atas bumi. Tapi bagaimana Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, kalau engkau ini punya nilai ibadah sebanyak ibadahnya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, tetapi kata Allah, wa hubbun billahi lais wa bughdun billahi lais ma aghna anka dzalika syai'an. Tapi wahai Isa, engkau sebegitu banyaknya ibadahmu tadi, tapi engkau tidak punya hati yang mencintai orang-orang yang harus kau cintai karena aku. Dan engkau tidak punya hati yang membenci orang yang harus kau benci karena aku, maka amalmu yang sebanyak penduduk langit dan bumi, ma'adna angka min dzalika syai'an, tidak akan ada manfaatnya sama sekali, tidak bermanfaat. Apalagi ibadah kita kurang lebih banyak Nabi itu, Rasul, sebaik-baik manusia di kalangan Bani Israel, Nabi Isa, kalau punya ibadah sebanyak ibadah penduduk langit dan bumi, tapi tidak mencintai orang soleh, tidak manfaat kok ibadah itu. Hatta walaupun ibadahnya sebanyak itu, apalagi di kita. Jadi ini kita butuh apa? Punya teman. Bahkan Sayyidina Ali itu mengatakan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, sahabatku, alaikum bisuhbah, alaikum bil ikhwan. Hendaklah kalian punya saudara yang soleh. Ya, kenapa? Karena penduduk neraka itu besok mereka akan menyesali dirinya. Kenapa kok mereka tidak berteman dulu dengan orang soleh? Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Itu ucapannya penduduk neraka. Kenapa kita tidak punya orang yang bisa ngasih syafaat kita, teman yang bisa membantu kita dan menyelamatkan kita? Itu ucapannya penduduk neraka. Berarti menunjukkan apa? Orang yang masuk neraka karena dulu di dunia tidak mau berteman dengan orang yang tidak mau berteman dengan orang yang soleh. Bahkan bagaimana? Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Musa, semua dipesan-pesan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Dawud itu ceritanya kan beliau ini tidak pernah ngangkat kepalanya ke langit, selalu tunduk tawadhu kepada Allah dan selalu menangis. Jadi Nabi Dawud ini kalau makannya campur sama apa? Tanah, tidak pakai piring, kemudian makanannya bercampur dengan tetesan air matanya. Karena selalu menangis, selalu ibadah. Dan Nabi Dawud ini senangnya nyingit, senangnya menyendiri. Sampai Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Dawud, ya Dawud, mali araka muntabidan wahidan. Nabi Dawud, kenapa aku selalu melihat engkau ini nyingit sendiri, sendirian saja? Kenapa engkau ini? Kau tidak pernah keluar, sembunyi sendiri, tidak pernah berteman dengan seorang pun. Maka Nabi Daud mengatakan, ilahi balaitul khalqa min ajli. Ya Allah, saya sengaja menyedikitkan bergaul dengan makhluk karena engkau. Saya ingin dekat dengan engkau. Maka apa? Ucapan wahyu Allah, ya Daud kun yaqdanan wattad li nafsika akhdanan. Daud, yang sadar engkau, cari teman yang baik untukmu. Nabi Daud, ya, Nabi, semuanya baik. Nabi ini
mau dia kumpul sama orang, mau nyendiri di rumahnya, tetap selalu dalam petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena Nabi yang datang kepada mereka pasti malaikat dan wahyu. Nabi di mana tempat menyendiri seperti apapun selalu dapat petunjuk dari Allah. Karena apa? Yang datang kepada Nabi itu wahyu, para malaikat. Itu saja masih Allah perintahkan, jangan nyengir sendiri, keluar cari teman yang baik. Nah kita hendak nyengir sendiri di kamar, delik, sembunyi. Nanti yang datang bukan Jibril, buto hijau. Ya, akhirnya ngaku, tadi saya kedatangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari mana? Wali Songo, Sunan Kalijogo tadi datangi saya. Siapa Anda didatangi Wali Songo? Nabi bukan, wali bukan. Ngaku para arwah soleh datang kepada Anda. Tidak bisa. Orang itu bisa jadi orang baik kalau kumpul dengan orang yang baik. Akhirnya banyak orang yang tersesat kalau dia bicara. Kumpul dengan orang yang soleh, nanti kita akan jadi orang soleh. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kunu ma'as sholihin. Ayo bergabung dengan orang-orang yang benar ibadahnya kepada Allah. Nanti kau akan selamat. Nanti kau akan baik. Terus terakhir bagaimana? Terakhir Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa. Terakhir Allah mengajak bicara Nabi Musa. Apa yang diucapkan ya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, bagi Nabi Musa, ya Musa, hal amil dari amalan qat. Nabi Musa, engkau ini pernah enggak beramal, mengerjakan satu amal yang amal yang kau kerjakan ini adalah amal yang murni untuk aku saja, tidak campuri untuk kepentingan pribadimu. Sudah kau kerjakan enggak? Amal yang kau kerjakan itu murni untukku saja, tidak bercampur dengan amal yang keuntungannya untukmu. Maka Nabi Musa spontan menjawab, Ilahi inni shallaitu laka, ya Allah, ya tentulah semua amal saya ini kalau bukan buat Anda, buat siapa? Inni shallaitu laka, saya ini ya sholat buat siapa ya Allah? Laka, buat engkau, buat siapa lagi? Murni hanya untuk engkau. Wasumtu, saya ya puasa hanya untuk engkau, untuk siapa ya Allah? Wasabat wa tasaddaqtu wa zakaitu, saya ini ya sedekah ya untukmu. Wa zakaitu, ya saya keluarkan zakat ya hanya untukmu. Kayak siapa ini? Kayak kita kan sekarang sholat, kita merasa sholat itu persembahan dari kita untuk Allah. Kita yang puasa, kita merasa puasa itu persembahan dari kita untuk Allah. Kita ya zakat, ya sedekah. Sama Nabi Musa mengatakan, ya Allah, engkau mengatakan bahwa mana ibadah yang kau kerjakan hanya untuk saya murni. Kata Nabi Musa, ya semuanya untuk Anda. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya sedekah, ya buat Anda semua, murni untuk Anda. Yang mana lagi ya Allah? Maka Allah mengatakan, ya Musa, inna sholata laka burhanun. Nabi Musa, engkau ini sholat itu laka untukmu, burhanun, sebagai petunjuk. Sholat yang kau kerjakan itu untungnya untuk kamu. Dengan engkau sholat kau dapat petunjuk. Jadi sholat itu ibadah yang kau kerjakan untungnya untukmu, bukan murni untukku. Kemudian bagaimana? Wasomu, dan engkau berpuasa. Kata Allah Ta'ala, engkau kan berpuasa. Wasomu junnatun, puasa yang kau kerjakan itu untungnya untukmu. Karena puasa itu junnatun, benteng dirimu dan dapat terkena api neraka. Untungnya untuk kamu sendiri. Ya. Kemudian wassadaqah dillun, engkau bersedekah. Sedekah itu kembalinya untukmu, karena dia nanti jadi dillun, naungan buat seorang hamba di hari kiamat. Orang besok dinaungi dengan sedekah, wa dzikru nurun, dan berzikir itu jadi cahaya untukmu nanti di hari kiamat dan di padang mahsyar. Fa ayyi amalin amiltani, mana amal yang kau kerjakan hanya untuk saya? Mana amal yang kau kerjakan hanya untuk saya? Wahai Nabi Musa, itu semua amal untuk dirimu. Maka Nabi Musa tidak bisa menjawab, bingung. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi ya ilahi dullani ala dhalik, ya Allah dullani ala amalin huwa laka, ya Allah kalau begitu tunjukkanlah kepada saya
amal yang kalau saya kerjakan itu amal murni untukmu ya Allah, tunjukkan kepada saya sehingga saya bisa mengerjakannya. Maka apa jawaban Allah Ta'ala? Ya Musa, hal walaita li waliyan qad. Nabi Musa, sudah tidak engkau mencintai orang yang pantas kau cintai untuk aku karena aku? Wal alaita fiya aduwan qad. Dan sudahkah kau membenci musuhmu yang orang tadi layak untuk dibenci karena aku sebagai musuh? Sudah, kau sudah kerjakan dua hal itu belum? Fa'alima Musa, maka dari sini Nabi Musa bisa tahu anna afdhalal a'mal, bahwa Nabi Musa jadi tahu bahwa amal yang paling utama itu adalah apa? Al-hubbu fillah, mencintai orang yang harus kita cintai karena Allah, wal bughdu fillah, dan mencintai orang, membenci orang yang harus dibenci karena Allah. Mencintai orang yang harus dicintai siapa? Mengikat hubungan kecintaan, kekerabatan, persahabatan dengan orang-orang yang soleh. Jadi Pak, ibadah itu bukan cuma di sajadah, Anda menghadap kiblat, Anda sedekah, Anda zikir, Anda baca Quran. Tapi kalau Anda tidak cinta hatinya, tidak punya rasa condong kepada orang soleh, maka tidak akan manfaat ibadah Anda. Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan bagaimana? Wallahi, kata beliau, demi Allah, wallahi, demi Allah, lau sumtu wala aftur, demi Allah, kalau saya ini berpuasa dan tidak pernah berbuka, wa qumtul lail wala argud, dan saya selalu qiyamul lail dan saya tidak pernah tidur. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa anfaqtu mali ilqan fi sabilillah, demi Allah, kalau saya punya harta yang banyak, semuanya saya sedekahkan, berbungkus-bungkus, berkarung-karung saya sedekahkan di jalan Allah. Kemudian tsumma amutu yaum amutu, kemudian setelah itu saya meninggal, dan di hari saya meninggal, walaysa bi qalbi hubbun li ahli ta'ah, tapi hati saya tidak punya rasa condong cinta dengan orang yang taat, wa bughdun li ahli maksiatillah, dan hati saya tidak benci kepada orang yang bermaksiat, fama nafa'ani dzalika syai'an, maka sholat saya, puasa saya, sedekah saya tidak akan membawa manfaat sedikit pun untuk diri saya. Sahabat itu mulia karena apa Pak Bu? Sholatnya, puasanya? Tidak, karena cintanya kepada Rasulullah. Sholat wajib, puasa harus, zakat wajib, haji wajib, taat itu kewajiban. Tapi kewajiban ini harus didukung dengan hati yang cinta kepada orang soleh. Nah ini apa? Ini harapan kita masuk tahun baru. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita tidak cukup ibadah pribadi, kita harus cari ibadah yang membawa ibadah pribadi ini jadi diterima. Apa itu? Hati ini yang cinta sama ulama, hati ini cinta dengan orang yang taat, hati ini cinta dengan orang-orang yang dicintai Allah, hati ini harus cinta dengan orang-orang yang mulia, cinta kepada Rasulullah. Majelis ini mengajarkan cinta kepada Rasulullah, ada maulid, cinta kepada sahabat Rasulullah yang menyampaikan ilmu, cinta kepada keluarga Rasulullah yang karena keluarga Rasulullah kita diberikan keberuntungan dan keamanan, cinta kepada para imam, karena para imam yang mengajarkan petunjuk jalan hidup yang benar dan syariat ini, cinta kepada orang-orang yang taat, karena orang yang taat adalah orang yang dekat dengan Allah. Ini jalan kita hidup, jalan keselamatan kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, dimudahkan kita dekat dengan orang-orang yang soleh, dicondongkan hati kita kepada mereka, jadikan kita orang yang mendapatkan derajat yang tinggi berkat orang-orang yang soleh, diterima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan duduknya kita di sini duduk yang membawa keberkahan untuk diri kita, anak istri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan semoga Allah Taala mudahkan semua urusan kita, urusan duniawi terutama urusan ukhrawi, urusan ibadah Allah Ta'ala mudahkan, dan Allah angkat kesulitan yang ada pada diri kita, kesulitan yang ada pada diri kita Allah Ta'ala lepaskan, diberikan jalan keluar dan kemudahan, disembuhkan sakit yang menimpa diri kita dan orang-orang yang kita cintai, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, diliputi dengan kesehatan dan kesejahteraan sampai kelak nantinya Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau terlalu panjang yang kita sampaikan atau ada kata-kata yang kurang berkenan pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.